Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran Microsoft Excel seri yang ke-12, kali ini kita akan mempelajari rumus gabungan. Dalam video seri atau bagian ke-12 ini kita akan menggabung rumus VLOOKUP dengan left, demikian juga VLOOKUP dengan right, dan juga VLOOKUP dengan mid. Nah, untuk itu mari kita ikuti bersama langkah-langkahnya yang berikut ini. Ya, di hadapan layar kita ini adalah sheet sumber data ya, mana kita telah mempunyai 3 buah sumber data, 4 ya, agenda ini, kemudian juga digit 3, kemudian ada juga kamus, dan juga ada luas ya. Nah, hari ini atau di seri bagian ke-12 ini kita akan membuat satu sumber data lagi. Misalnya saya letakkan di sini. Jadi Anda bisa meletakkan dimanapun ya, yang penting aman. Nah, ini loncat-loncat memang saya sengaja supaya tidak ada persepsi harus di sel ini gitu ya. Selnya manapun, karena sel itu hanya titipan aja, mengekspresikan saja. Yang penting name box-nya ya. Nah, saya akan mulai membuat satu sumber data, misalnya BR1. Perhatikan huruf B, huruf R diikuti angka 1. Ini adalah dua sifat data yang digabung. Artinya apa? Yang B dan R itu bersifat teks, angka 1 bersifat angka atau number. Nah, di sini kalau di sudut kanan bawahnya ini di generate, dia akan menjadi, nah ini ada BR2, BR3, BR4. Perhatikan kecil-kecil di situ ya, sampai terserah ya, misalnya saya akan buat 9. Nah, di sini. Gitu, nanti bisa dicoba. Kalau mau diketik ya boleh-boleh aja ya, supaya tidak rancu, ini tidak ada kaitannya dengan VLOOKUP secara langsung. Ini kan tujuannya untuk menghemat pengetikan simbol. Kalau Anda perhatikan BR1, BR2, BR3 sampai BR9, asosiasikan ini adalah barcode ya. Kalau Anda belanja di minimarket atau supermarket, itu kan ada barcode, di mana sudah kesepakatan secara internasional, konsensus secara internasional itu barcode itu selalu 13 digit. Walaupun komputer sih bebas ya, tidak harus angka. Ya, kalau Anda belanja di minimarket atau supermarket, barang-barang yang di barcode itu selalu berisi 13 angka. Itu karena kesepakatan manusianya. Tapi sebagai sistem itu bebas ya, seperti di dalam contoh yang barusan saya lakukan, saya membuat BR1, BR2 sampai BR9. Nah, saya minta tolong ini diasosiasikan sebagai barcode. Kemudian kalau kita belanja di depan kasir itu kan di hand scan itu, thread gitu ya, muncul nama barang dan harga. Nah, maka mengacu ke situ ini sedikit mengulang VLOOKUP. Misalnya BR1, barcode yang kodenya B, R, dan angka 1, katakanlah beras berturut-turut, misalnya gula, kopi, susu, terus coklat, telur, tepung, ya, misalnya sabun, kemudian minyak misalnya. Ada 9 barang. Kemudian harga dari masing-masing barang katakanlah 15.000, mungkin ini berapa ya? 20.000, 9.000, 11.000, dan seterusnya ya. Ya, tulis saja, ketik. Oh, ini sabun maksudnya. Dan misalnya, nah macam ini. Ingat di dalam VLOOKUP kita akan kasih name box ya, sedikit mengulang. Setelah di blok kita kasih nama. Yang paling gampang ini namanya sembako misalnya, sembako. Oke, kita ingat misalnya BR7 tepung 19.000 ya. BR7 tepung 19.000. Kita coba di sheet
sini ya. Misalnya di sini BR7. Nah, kita buat VLOOKUP, masih ingat ya pada bagian kita bahas di bagian ke 9 atau 10? Bagian 9 ya. Nah, ini kita step pertama insert function, pilih VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya ini, table array-nya sembako, call index number kalau mau munculkan nama barang kolom kedua, range lookup sementara diisi 0. Kita klik OK. Sudah muncul tepung, betul ya. Demikian juga untuk harganya yang 9.000, langkah pertama tetap insert function, pilih VLOOKUP, kemudian lookup value-nya ini ya. Kemudian perhatikan ya, lookup value ini waktu kita klik di sebelah kanan ini ada tulisan BR7 ini. Coba perhatikan mouse yang bergerak-gerak ini, BR7 ya. Hati-hati, ini nanti akan sangat penting pada waktu kita membuat rumus gabungan sebentar lagi. Table array-nya sembako. Kemudian call index number-nya 3, nanti akan muncul harganya. Di sini sudah muncul 19.000, kita klik OK. Oke, ini sudah pendalaman yang sudah kita bahas di bagian ke-9. Nah, sekarang untuk gabungan itu begini. Saya di dalam seri ke-12 ini, contohnya rumus gabungan VLOOKUP dengan left, sekaligus rumus VLOOKUP digabung dengan right dan VLOOKUP dengan mid. Ya, kita ikuti saja nih. Misalnya kita punya BR7 strip 3 misalnya. Maka yang connect dengan sembako itu yang saya blok warna merah ini. Kalau yang tadi yang pertama itu langsung nggak usah ada di. Jadi sel U1 langsung BR7, sementara di U3 yang mengandung BR7 itu sebagian sebelah kirinya saja. Gitu. Sehingga waktu kita membuat rumus VLOOKUP, walaupun tetap insert function lebih dulu langkah pertama VLOOKUP, kita sekarang tidak bisa gini, tidak boleh. Kenapa? Kalau ada perhatikan di sebelah kanannya kan diambil seluruhnya ya, BR7 strip 3 nih. BR7 strip 3 yang gerak mouse ini, mouse yang saya gerak-gerakkan ini, tidak ada di sembako ini, tidak bisa. Maka ini saya hapus, saya backspace. Nah, supaya di sini muncul BR7, kita butuh bantuan rumus left. Nah, untuk minta bantuan rumus left itu Anda masuk ke sini. Ini ada panah kecil, ambil left. Nah, left ini dia tanya left dari teksnya mana? Biasa sebanyak 3 karena BR7 ini 3. Perhatikan di sini sudah muncul ya, formula risetnya di sini ya, di mouse gerak-gerak ini. BR7. Nah, BR7 inilah yang dipakai oleh VLOOKUP, yang dipakai pedoman oleh VLOOKUP. Maka BR7 yang ini kita berikan ke VLOOKUP. Caranya gimana? Anda klik sebelum kurung buka di sini. Jadi setelah VLOOKUP ada kurung buka sebelumnya. Kita klik, maka sekarang perhatikan di sini sudah menjadi BR7. Gitu ya. Kemudian table array biasa yaitu sembako, call index number biasa yaitu 2 dan ini 0. Perhatikan di formula saya sudah muncul tepung. Klik OK. Saya ulangi sekali lagi untuk harga. Caranya sama. Insert function, VLOOKUP. Kita tidak boleh langsung klik tetapi butuh bantuan left ya. Left dari ini banyak 3, baru ini kita berikan ke VLOOKUP. Lalu table array-nya kita kasih nama sembako. Kemudian ini kolom ketiga ini 0. Perhatikan harganya sudah muncul 19.000. Klik OK. Betul ya? Nah, sekarang untuk yang rights itu bisa begini, misalnya 3 strip BR7. Saya balik aja. Tetapi nanti rumus bantuannya adalah rumus bantuan rights. Ini saya kasih warna merah dan tebal. Nah, caranya sama, insert function, VLOOKUP, ya. Kemudian
kita tidak bisa langsung klik sini, tetapi butuh bantuan right karena dia letaknya sebelah kanan. Klik ini panah kecil di situ ya, right. Jadi ini sebanyak 3. Nah ini kita berikan ke VLOOKUP. Caranya klik di sini ya, sebelum kurung buka. Klik di formula barnya loh. Klik di sini, kemudian ini sudah betul BR7, baru di sini kita ketik sembako. Kolom 2 dan ini 0, sama hasilnya. Untuk hal yang sama harga juga begitu, insert function, VLOOKUP, butuh bantuannya rights ya. Jadi insert function, VLOOKUP. Di sini kita butuh bantuan right, kliknya di panah kecil di kiri atas tuh ya. Klik sini, right. Dan teksnya ini 3, perhatikan sudah hasil di sini ya. Ini kita berikan VLOOKUP, klik sebelum kurung buka. Nah, ini sudah muncul di sini. Sudah connect dengan sembakonya ya. Dan tabularnya sembako. Ini kolom ketiga dan ini 0. Jadi, nah satu lagi untuk yang VLOOKUP gabung dengan MID, misalnya AA-BR7-3 misalnya. Nah ini BR7-nya berada di tengah, maka nanti butuh bantuan MID gitu. Ya kita coba ya. Insert function, VLOOKUP, kemudian butuh bantuan MID di sini, tidak bisa langsung klik seperti left dan right tadi, tidak bisa langsung klik, tapi butuh bantuan. Yang sekarang adalah MID. Dan MID dari ini mulai urutan keempat. Ingat dulu ya, rumus left, right dan itu harus ingat, itu baku ya. Kemudian jumlahnya 3, perhatikan sudah ada muncul BR7. Kita serahkan ke VLOOKUP, klik sebelum kurung buka di sana. Nah ini sudah muncul di sini. Kemudian di sini tabularnya adalah sembako, kolom kedua ininya 0, formula resultnya sudah betul. Oke, dan yang terakhir untuk membuat harga juga sama, insert function, kemudian VLOOKUP, tidak bisa langsung klik di situ, butuh bantuan MID ya, MID dari ini mulai urutan keempat sebanyak 3. Nah sudah muncul BR7, kita serahkan ke VLOOKUP. Kemudian tabularnya tetap sama, itu sembako, konten nomornya 3, ininya 0, hasilnya sama 19.000, klik OK. Begitu ya. Tentu Anda butuh latihan ya, karena Anda sebagai pemula harus berlatih terus, walaupun ini sudah sampai seri ke-12, namun bukan berarti bagian-bagian sebelumnya atau seri-seri sebelumnya itu selesai, enggak ya, harus saling berhubungan, berkesinambungan ya, berurutan. Silakan dipelajari lagi, terutama terkait dengan rumus gabungan ini adalah dasarnya left, right, mid, dan VLOOKUP itu sendiri. Selamat belajar, semoga Anda semakin kompeten ya. Kalau belum jelas bisa diulangi lagi, kalau masih perlu butuh bantuan, Anda bisa WA saya di nomor WA yang tertera di dalam description video ini. Bagi Anda yang baru menyaksikan tayangan Master Santo kali ini, silahkan diikuti di channel Master Santo dengan kata kunci Pak Santo, channelnya Pak Santo, tapi yang menyampaikan Master Santo, walaupun orangnya sama ya. Silahkan kalau Anda terkesan, silahkan di subscribe, like, and share supaya orang-orang lain yang membutuhkan bisa terbantu juga, karena ini sebenarnya sangat-sangat penting ya. Silahkan jadilah kompeten, karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Peter. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.